خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.
للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran dan semoga gemah dan isinya dapat meresap ke dalam hati sanubari kita sehingga kita memperoleh manfaat dan harapannya. Amin. Sekolah Islam Terpadu Ikhtiar berdiri pada tahun 2008, merupakan sekolah unggulan yang menerapkan nilai-nilai Qur'ani dengan sistem pembelajaran modern, berakhlak mulia, berdisiplin tinggi, berwawasan luas, dan berkarakter dengan ciri-ciri full day school atau belajar sekaligus penanaman nilai-nilai keislaman mulai pagi hingga sore hari di sekolah. Sekolah Islam Terpadu Ikhtiar diselenggarakan untuk menyongsong era kebangkitan ilmuwan muslim serta menjawab tantangan arus modernisasi dan globalisasi akibat pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekolah Islam Terpadu Ikhtiar adalah sekolah unggulan dengan integrate kurikulum mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam setiap mata pelajaran. Every day with Al-Quran, setiap hari bersama Al-Quran. Student active learning, communicative interventive, leadership dan membership, serta entrepreneurship. Dan kita saksikan bersama penampilan salah satu siswi SMP IT Ikhtiar pada Adinda Rea Askanaya. Ini akan membawakan pidato dalam bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us express our gratitude to the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has bestowed His grace and guidance so that we are given the opportunity to gather in this place in good health and well-being. Salawat and greetings do not forget to convey to our Lord, the great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who we always look forward for his intercession later in Yaumil Qiyamah. Amin. On this happy occasion, allow me to give a little message to the audience, especially to all of my friends who are still in school, about the importance, the value of education for all of us about social beings. Why education are so important? What does education mean? And why does everyone need education so badly? Isn't it in practice not only educate people who are able to test success? Then, why we have to receive education to realize all our expectation in living life?
Education is not only limited to providing us with a good understanding. Education will also guide us from the potential to walk in the wrong direction and always be the path that is blazed by the Almighty. Every achievement requires mechanisms and process to be realized in the future. Education is an important tool for revealing all that is in our heart. We absolutely need an education for our life, because without it, we always be complicated by the various twists and turns of life. Never underestimate the importance of the value of education. We always need an education. Even education is never limited to the age. Listening to the situation now, sometimes we are quite disturbed by movements of the younger generation who are so easily to arrange to the current trends. If they like it just enough, it really doesn't matter. But how if they already drunk the trend? That's a danger. Whereas in this country there are so many heroes who can be a lesson and inspiration. Everyone, education cannot guarantee that person can be lifted from a difficult condition to a better condition. But education is a very important tool and is needed by every human being to make things easier and things can get out of the various problems that befall him. With human education can be formed into a better person and quality. Let's put forward the important value of education. Because without education, we are increasingly likely to walk on the wrong direction. Maybe that's all the little message that I can convey on this grateful opportunity. Hopefully it can be useful for all of us. Thank you for your attention. I apologize if there are a mistake, and may Allah always give us His protection. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk teman kita, ada Rea Askana ya, membahas tentang edukasi itu seperti apa, kedekatan edukasi dengan masyarakat dan sosial. Oke, ini salah satu contoh dari penerapan SIT Ikhtiar akan student active learning ya. Bagaimana aktifnya seorang pelajar untuk belajar ya bahasa Inggris, namun tetap dikawinkan dengan belajar bahasa Inggris dan juga Islami, secara Islami. Saat ini SIT Ikhtiar membawai 2 unit jenjang, yaitu jenjang SD IT dan SMP IT Ikhtiar, yang kesemuanya itu memperoleh akreditasi A. Beri aplaus dulu akreditasi A-nya. Dan terima kasih, insya Allah kedepannya akan dibentuk juga program daycare ya, atau penitipan anak ya. Bentar ya Pak Ustadz ya. Baik. Dan kita ikuti bersama, selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Bagian SDM Sekolah Islam Terpadu Ikhtiar, Ustadz Ansar Zainuddin. Sekaligus juga kita akan mendengarkan isi ceramah pembahasan mengenai pendidikan dalam perspektif Islam. Kami membuka interaktif di line telepon 0821 333 9440 ya. Saya ulang untuk interaktifnya di 0821 333 9440. Topiknya pendengar pendidikan dalam perspektif Islam. Tafadhal Ustadz Ansar Zainuddin, kami beri waktu selama 10 menit karena kita akan masuk ke sesi tanya jawab bersama audiens dan juga pendengar kami di studio. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Ikhtiar serta para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan baik yang bersifat psikis, yang bersifat fisik, sehingga dengannya kita masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang menjadi titik pusat kita di dalam beribadah maupun kita dalam bermuamalah. Tadi diamanahkan kepada kami untuk menyambut tim RRI Pro 1 Makassar. Kami ucapkan selamat datang dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kedatangan tim yang dengannya itu kita bisa berbagi informasi dan ilmu pastinya, sekaligus menjalin hubungan silaturahmi di antara kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan jaza. Adapun tema yang akan kita bahas kali ini itu berkaitan dengan pendidikan dalam perspektif Islam. Seperti apa pendidikan dalam perspektif Islam? Maka kemudian Islam melihat pendidikan itu tidak terlepas dari tujuan manusia itu diciptakan. Nah, apa tujuan manusia diciptakan? Tujuan manusia diciptakan itu ada dua. Yang pertama, dia sebagai abid, yaitu sebagai hamba. Kemudian yang kedua, manusia itu sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia itu tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan pertama manusia diciptakan. Kemudian yang kedua, sebagai khalifah. Khalifah itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai pengatur dunia ini. Jadi segala isi dunia ini itu diatur oleh manusia untuk kemanfaatan dirinya, dan kemudian tujuannya kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa khalifah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan berfirman kepada malaikat,
sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah, pemimpin di permukaan bumi ini. Maka kemudian pendidikan itu dalam perspektif Islam tidak bisa terlepas dari kedua misi penciptaan manusia ini. Maka kemudian kita lihat secara kelembagaan saat ini, terkadang kita melihat bahwa secara kelembagaan, karena kita pahami bersama bahwa secara lingkungan itu pendidikan dibagi 3, lingkungan informal, lingkungan formal, dan lingkungan non formal. Lingkungan informal, keluarga. Bagaimana pendidikan di dalam keluarga kita. Kemudian lingkungan formal, sekolah resmi. Lingkungan informal, non formal, lembaga-lembaga kemasyarakatan. Semua ini dalam pandangan Islam satu. Tidak ada istilah dikotomis pendidikan dalam pandangan Islam itu secara kelembagaan. Di mana hari ini kita lihat bersama bahwa ada pandangan dari beberapa kita melihat bahwa ada pendidikan formal yang Islami yang mengutamakan sakralisasi, kemudian ada pendidikan umum sehingga keduanya terpisah. Nah, kemudian terkenallah dengan istilah dikotomis pendidikan atau dua pemisahan pendidikan. Maka dalam konsep Islam, pendidikan itu harus menuju kepada dua tujuan ini, yaitu sebagai hamba dan sebagai khalifah. Saya kira untuk sementara sampai di sini untuk pembukaan awal. Adapun terkait dengan beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, diutarakan, mungkin sebentar bisa dilakukan interaktif. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ansar Zainuddin. Pendidikan dalam perspektif Islam, kami undang untuk pendengar kami, pendengar Pro 1 dan juga program 4 di 0821 333 9440, atau juga boleh Anda komentar langsung melalui akun fanpage-nya Pro 1 RRI Makassar, dan bisa Anda tonton yang Anda dengarkan di akun YouTube-nya kami di RRI Makassar, dan Anda juga bisa mendengarkan audio streaming kami RRI Playgo. Baik, Pak Ustadz, tadi ada penyampaiannya tentang terima kasih ya, RRI sudah datang ke sini. Terima kasih juga untuk sambutannya dari SDIT Ikhtiar. Dan kami sampaikan ini merupakan perdana siaran luar Titian Ilahi. Jadi walaupun episodenya sudah 1061, sudah tua episode Titian Ilahi ini, sudah 1061, tapi ini merupakan acara perdana Titian Ilahi siaran luar, dan kami memilih Sekolah Islam Terpadu Ikhtiar sebagai lokus pertama kami untuk tahun 2022. Baik, saya ke line telepon, ini ada pendengar yang ingin berinteraksi membahas tentang pendidikan dalam perspektif Islam. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, dengan Bapak siapa ini, Pak? Iya, siapa? Bone Caming. Banyak penduduknya Bone di Caming, Pak. Ih, siapa? Saya tebak-tebak dulu. Bukan Pak Mansur ini kah? Yang mana ini? Pak siapa kalau gitu? Namanya dulu, Pak. Mohon diulang Pak Ustadz. Mohon diulang, Pak Ustadznya nggak mendengar pertanyaannya. Ini pertanyaannya apa ya? Oh, fans saya.
Mohon maaf ya Pak Ustadz. Jadi pendidikan dalam perspektif Islam ya kami bahas kembali untuk pendengar kita, silakan. Mungkin ada yang ingin menanyakan langsung ke Pak Ustadznya. Saya saja Pak ya Ustadz ya, saya menyambung dari pertanyaan di Bone Cambing tadi. Entah tadi namanya juga saya samar-samar dengarkan. Tentang pendidikan dalam perspektif Islam. Apakah boleh berjalan seiring itu pendidikan dan juga ukhuwah Islam? Itu boleh tidak berjalan beriringan? Karena kita tahu beda edukasi di lingkungan dalam dunia formal, beda edukasi dalam Islam. Nah, itu bisa dijelaskan juga ke audiens kita dan juga pendengar kita. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak. Siapa tadi? Saya juga tidak Pak mendengar Mansur, baik ya? Pak. Ya. Pak Mansur. Ya. Sebut saja. Pak Bone ya, Pak Iya. Bone ini ya. Ya, Sebut dari saja Bone. siapa ya? Oh ya, silakan Pak. Iya, jadi pertanyaannya adalah apakah ukhuwah Islamiyah itu bisa sejalan dengan pendidikan dalam Islam? Iya, bahwa pendidikan dalam Islam itu kita pahami pertama, dia adalah dasar yang paling utama manusia bisa menciptakan karya, rasa, karsa. Jadi pendidikan itu adalah awal lahirnya daripada sebuah budaya. Nah, salah satu budaya itu yang ada adalah bagaimana kita berperilaku dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Mungkin ini yang tadi dimaksud oleh Pak dari Bone itu yang saya tangkap tadi itu. Nah, kita lihat sendiri bahwa dalam Al-Quran perintah untuk belajar itu bahkan dia di surah pertama, ayat pertama Wahyu. Itu di Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW yang poinnya adalah perintah bagi kita untuk membaca dan belajar. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Tuhanmu muliakan. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Jadi perintah untuk berpendidikan itu, belajar itu adalah wahyu pertama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan apakah sejalan antara ukhuwah Islamiyah dan pendidikan, bukan lagi sejalan. Justru pendidikan itulah yang kemudian mengarahkan manusia untuk senantiasa menjalin ukhuwah Islamiyah. Baiklah. Saya kira itu. Syukran Pak Ustadz ya. Jadi bukan lagi berjalan bersamaan, tetapi memang kita diperintahkan surah Iqra ya. Bacalah, bismillah. Kami masih beri kesempatan satu penelpon ya. Kami terima di 0821 333 9440. Assalamualaikum. Titian Ilahi. Iya, dengan siapa di mana Pak? Sulaiman di Makassar. Pak Sulaiman di Makassar. Silakan pertanyaannya Pak Sulaiman. Begini, saya mau hanya mengomentari tadi. Itu pertanyaannya dari Caming Bone, apakah bisa seorang Islam menjawab salamnya orang Kristen membaca Assalamualaikum, begitu kira-kira tadi. Oke, Ya, terima itu kasih begitu Pak. Pertanyaannya. Oke. Pak Ustadz ini lain, Islamnya dia jawab. Oh iya, siap. Ya baik. Maaf ya, maaf. Tidak apa-apa Pak Sulaiman, terima kasih sudah memberikan penjelasan. Ada bantuan pertanyaan ini Pak Ustadz. Oh ya, terima kasih Jadi, Pak Sulaiman. Terima kasih Pak Sulaiman ya. Dia cuma estafet pertanyaan ceritanya Pak Ustadz. Iya benar-benar. Jadi tadi pertanyaan dari saudara kita di Bone, bagaimana cara menjawab salam orang non-muslim? Iya. Iya. Jadi ini di luar tema kita di luar tema kita tentang pendidikan dalam perspektif Islam. Tetapi saya kira tidak masalah ketika kita ada dalam posisi kita hal-hal seperti itu. Maka apa yang kita jawab? Maka yang kita jawab adalah kita jawab wa
wa'alaikum. Tuh. Yang dijawab wa'alaikum. Jadi kita kembalikan kepadanya. Jadi tidak perlu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diucapkan ke kita itulah yang kemudian kita jawab. Dan kita tidak masalah kita jawab itu sebagai bentuk saling memuliakan antara manusia. Karena Islam memandang bahwa persaudaraan itu sesama muslim, sebangsa dan negara. Nah, itu jadi bukan hanya sebagai ukhuwah Islamiyah, tetapi sebagai manusia kita juga harus saling memuliakan. Jadi cara menjawabnya seperti yang tadi, wa'alaikum. Terima kasih sekali lagi Pak Sulaiman atas penjelasan pertanyaannya. Ya, terima kasih ya Pak Sulaiman, saya sudah dibantu. Baik, saya ke Masjid Ikhtiar ini. Untuk penonton, ya saya sampaikan untuk jamaah penonton, ada yang ingin memberikan pertanyaan terkait tentang pendidikan dalam perspektif Islam. Tadi dua penelpon kita, ya silakan Bapak berbaju hijau, silakan. Namanya siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizal, saya sebagai guru di Syed Ikhtiar, guru bahasa Inggris. Pertanyaan saya adalah, kita ketahui sekarang bahwa negara kita atau anak-anak muda mengalami degradasi akhlak. Apakah dengan pendidikan berkarakter itu bisa menjawab tantangan untuk bagaimana anak lebih baik lagi untuk masa depan? Terima kasih. Baik, degradasi akhlak ya. Seharusnya kita mengidolakan junjungan Nabi Muhammad SAW. Tapi saya yakin beberapa adik-adik saya ini menyukai BTS, ARMY. Saya yakin semua menyukai K-pop ya. Dan mungkin ada beberapa adik-adik yang tahu tentang modernisasi ya, kebiasaan budaya di luar sana yang bukan budaya kita, budaya Islam. Ini gimana Pak? Apakah dengan pendidikan mampu menjawab tantangan degradasi akhlak? Nah, silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Dari Pak Ahmad Rizal SPD, apakah sudah pas konsep pendidikan karakter kita saat ini dalam menghadapi degradasi akhlak, terutama bagi kaum remaja? Saya kira itu pertanyaannya, Pak Ustadz Mister. Ya, pertama sebelum saya masuk di situ, ada istilah yang terkadang kita dengarkan sering, yang istilah itu memiliki poin yang sama, tapi terkadang berbeda. Akhlak, moral, etika. Akhlak itu adalah baik dan buruk yang sumbernya dari Al-Quran, hadis, dari agama pastinya. Kemudian ada etika. Etika itu adalah pantas atau tidak pantas berdasarkan budaya tertentu. Kemudian ada namanya moral. Moral itu artinya kebaikan, keburukan yang dinilai oleh semua orang, disepakati semua orang bahwa itu adalah salah. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentang akhlak, karakter, bahasa Indonesia kita karakter. Nah, kemudian kita katakan bahwa konsep pendidikan karakter itu sudah sangat bagus, ya. Saya kira sudah sangat bagus dan tidak ada masalah dengan konsep itu. Nah, kenapa terkadang dalam hasilnya itu belum maksimal seperti yang kita harapkan? Karena pendidikan itu pada prinsipnya tidak hanya cukup lewat pengajaran, lewat pengucapan, lewat peraturan, lewat konsekuensi. Tetapi pendidikan itu poinnya adalah bagaimana kita menjadi the rule, tuh contoh teladan. Jadi kita harus menanamkan keteladanan kepada anak didik kita. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, didiklah anakmu itu, ya 27 tahun itu sebelum
dia lahir, 27 tahun sebelum dia lahir. Artinya apa? Kita diperuntukkan untuk memperbaiki akhlak kita terlebih dahulu sebelum kita mendidik anak-anak kita. Itulah konsep Islam, bahwa yang paling pertama dulu adalah bagaimana kita menjadi teladan bagi generasi kita. Baik bagaimana kita bercakap, berbicara, baik bagaimana kita bersikap, baik bagaimana kita berpakaian. Itu semua merupakan bagian daripada keteladanan yang akan ditiru oleh anak remaja-remaja kita. Kita pahami bersama bahwa remaja kita ini tidak cukup hanya dengan ucapan, dengan nasihat. Apalagi di era sekarang ini, informasi semakin terbuka pastinya, pikiran kritisnya itu semakin tumbuh dan berkembang. Maka yang terpenting adalah keteladanan. Itu mungkin yang saya sampaikan, Pak Muhammad Rizal SPD. Oke, terima kasih. Baik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Ustadz. Dan ini tahun 2022 ya, penerimaan peserta didik baru untuk SDIT dan SMP IT Ikhtiar 2022 berlokasi di Jalan Sunu Kompleks Unhas Baraya. Anda bisa langsung menghubungi juga Ustazah Nirmala bila ada pertanyaan terkait penerimaan peserta didik baru di 0852 7178 0808. Saya ulang, Ustazah Nirmala di 0852 7178 0808. Sayang sekali ini kami akan kembali segera ke studio, tapi kita saksikan bersama dulu penampilan dari adik-adik saya yang menggunakan seragam putih ini. Ada Narendra Farid Amir dan juga adik Naurah Nadifa Ibrahim. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke. Ini mereka berdua pendengar RRI Makassar akan menghadirkan tahfiz berantai. Silakan adik-adikku sayang. Tafadhal adik, silakan. Ade Narendra Farid Amir dan juga Naurah Nadifa Ibrahim. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nazirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirkum ila ajalim musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidahum du'ai illa firara. Fa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastakshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Summa inni da'awtuhum jihara. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Faqultu astaghfiru rabbakum
ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu buat Adenan Rendra, Farid Amir, Naurah Nadifa Ibrahim atas kepercayaan dirinya ya, dua adik kita ini. Dan Pak Ustadz sayang sekali kami dibatasi oleh waktu ini Pak Ustadz. Ustadz Ansar Azainuddin kami mohon untuk silakan menutup dan sekaligus juga memberikan doa ya. Doa tutup majelis silakan Pak Ustadz karena kami akan kembali ke studio. Silakan Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian hadirin, para pendengar dimanapun berada, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita seirama dengan itu hati kita khusyuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berada di bawah lindungan keberkahannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih Ustadz Ansar Zainuddin dan juga seluruh tim serta keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Ikhtiar Makassar. Dan saya kembali ke rekan saya Idam di studio. Silakan rekan Idam untuk melanjutkan kebersamaan di studio Pro 1 RRI Makassar. Kita semua yang hadir dan menyaksikan acara Titian Ilahi pada hari ini episode 1061 insya Allah sebagai penyumbang sumbangsi terbesar untuk menjadikan putra-putri anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul dan menerapkan nilai-nilai Qur'ani dengan sistem pembelajaran yang modern, memiliki akhlak yang mulia, memiliki disiplin yang tinggi, berwawasan luas, berkarakter dan tentunya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga saja kita semua yang ikut dalam acara Titian Ilahi episode 1061 dan perdana siaran luar Titian Ilahi tahun 2022 ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih atas undangan dan juga hadirnya di Titian Ilahi dan semoga saja ke depan acara ini akan tetap berlangsung. Baik, Pak Ustadz, kita lanjut lagi ya. Boleh ya Pak Ustadz ya? Karena saya masih penasaran juga dengan pendidikan dalam perspektif Islam. Tadi kami sudah kembali ke Pro 1. Bapak bisa duduk kembali Pak. Ini sudah siap-siap berdiri kayaknya. Mungkin masih ada audiens yang di masjid ini ingin bertanya buat adik-adik yang berkaitan tentang pendidikan dalam perspektif Islam. Dengan siapa? Ini ada adik kayak kita yang menggunakan jilbab hitam, silakan. Mikrofonnya boleh dibantu. Kita masih lanjut ya, karena kita masih on air di YouTube, akun YouTube channelnya RRI Makassar. Saya baru ditanya tadi ini baru saja. Kalau saya sudah closing tadi ya. Oke, silakan. Kayaknya tadi di prank saya. Silakan, adik. Dengan siapa namanya, Dek? Putri Alia. Lia. Putri Alia. Lia. Ya, Alia. silakan pertanyaannya. Bagaimana peran pendidikan dengan kurikulum berbasis Islam untuk mendapat peran dalam era globalisasi? Bagaimana peran pendidikan kurikulum dengan kurikulum berbasis Islam? Dengan kurikulum berbasis Islam Dalam mendapat peran. Ya, silakan Pak Ustadz. Ya. Pertanyaannya ya dari Nanda Alia. Bagaimana peran Islam? Gimana tadi? Kurang. Bagaimana peran pendidikan dengan kurikulum berbasis Islam? Bagaimana peran pendidikan dalam kurikulum berbasis Islam? Dalam mendapat peran di era globalisasi. Di era globalisasi. Bagaimana peran pendidikan pada kurikulum yang berbasis Islam dalam era globalisasi saat ini? That is your question maybe. Yes. Oh yes, okay, thank you. Jadi pendidikan Islam itu menjadi salah satu solusi bagi pendidikan karakter terutama dalam menghadapi perkembangan zaman yang serba kompleks saat ini, di mana sistem informasi itu bisa diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Nah, pendidikan Islam itu salah satu solusinya. Nah, gimana kalau misalnya pendidikan Islam itu diadopsi dalam satu kurikulum tersendiri? Maka kemudian ketika Islam itu dimasukkan dalam satu kurikulum tersendiri, misalnya sekolah Islam terpadu, maka penguatan, pembiasaan, pemahaman itu lebih kuat dibandingkan dengan hanya penanaman karakter melalui pendidikan Islam di lembaga-lembaga non formal ataupun pada lingkungan informal. Itu kalau dalam kurikulum melalui lembaga formal itu jauh lebih kuat, sehingga pengaruh pendidikan, kurikulum pendidikan Islam dalam pembentukan karakter pada masa globalisasi saat ini itu sangat kuat. I think so. Baik, sudah jelas ya, Adik Aulia. Oke, masih ada pertanyaan mungkin dari guru ahwatnya, mungkin para guru-gurunya, guru ahwat. Tadi ada mewakilkan dari Ihwan, mungkin guru ahwat ada yang ingin bertanya? Atau adik SMP masih ada pertanyaan tentang perspektif pendidikan dalam perspektif Islam? Oke, cukup ya. Baik, Pak Ustadz, ini sebenarnya kajiannya lebih dalam lagi. Saya mungkin terakhir ya, saya minta waktu sama panitia. Terakhir mungkin pertanyaan dari saya. Kita sebagai orang tua untuk mengawal anak kita, adik kita, saudara kita untuk bisa memegang teguh ya pendidikan Islam itu seperti apa.
di tengah era globalisasi saat ini. Gadget itu dekat sekali dengan era modernisasi, Pak Ustadz. Ya, benar-benar. Untuk mengontrol adik-adik kita, anak-anak kita itu cukup sulit. Itu tantangan buat para ibu di rumah. Iya, betul. Nah, kira-kira apa yang mesti dilakukan para orang tua? Bukan hanya sekolah sebagai media untuk mengedukasi, tapi rumah juga bisa menjadi medianya. Silakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Nah, ini terkait dengan bagaimana peran orang tua di dalam menanamkan pendidikan Islam terhadap anaknya. Orang tua merupakan pokok pertama dalam keluarga yang menanamkan pendidikan agama kepada anak. Dia adalah pertama dan paling utama di lingkungan informal keluarga. Makanya ada 3 lingkungan pendidikan itu yang tidak boleh terpisah, yaitu keluarga. Kemudian ketika di keluarga itu sudah bagus, tentunya dalam keluarga itu seperti bagaimana? Orang tua pastinya harus menjadi the role of models, keteladanan di situ yang paling penting, seperti yang saya katakan, keteladanan yang paling penting. Nah, setelah di rumah itu sudah dibenahi, sudah ditanamkan pendidikan Islam itu, terutama kata Rasulullah, pendidikan pertama itu bagi anak di rumah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, itu yang pertama, tauhid yang pertama dulu situ. Maka orang tua itu harus melihat potensi pendidikan formal yang mampu menjaga akidah, fikriyah dan jasadiyah anaknya. Jadi 3 itu, ruhiyah itu tadi keimanannya, kemudian fikriyah pemikirannya. Bagaimana dia matematikanya tuh, IPA-nya tuh, dan sainsnya, nah, itu harus kuat juga di situ. Nah, orang tua harusnya dapat memilih sekolah yang menjaga itu. Saya kira untuk saat ini tuh kayak sekolah Islam terpadu itu bagus tuh. Untuk sekolah Islam terpadu itu tidak mengenal istilah dikotomis pendidikan, tapi dia menyatukan antara pendidikan umum dan juga pendidikan agama. Jadi setiap pendidikan umum itu akan terbawa di situ nilai-nilai keislaman, sehingga tidak ada dikotomis pendidikan. Nah, orang tua harus memilih pendidikan yang jelas untuk anaknya. Kemudian yang ketiga adalah orang tua harus melihat kepada siapa anak itu berteman, kemana dia bergabung. Nah, di sini lingkungan non formal, lingkungan itu sangat lingkungan masyarakat tuh. Nah, meskipun orang tuanya sudah bagus sekali di rumah, sudah masuk di sekolah ini, tapi ketika bergaul di luar, pergaulannya juga salah, maka mengkhawatirkan juga. Nah, jadi 3 lingkungan ini harus sejalan, seirama antara satu dengan yang lain. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ansar Zainuddin. Kita beri aplaus dulu untuk Ustadz Ansar Zainuddin atas penjelasannya. Dan melanjutkan kebersamaan kita, saya undang ini keluarga dari LPP RRI Makassar. Ada baik, saya undang ini Ibu Surya Talib selaku Kepala Bidang Siaran LPP RRI Makassar, ini untuk menerima cenderamata yang akan diberikan dari pihak Sekolah Islam Terpadu Ikhtiar. Kami undang Ibu Surya Talib untuk maju ke depan. Pak Ustadz juga silakan berdiri, tidak apa-apa Pak Ustadz, silakan berdiri. Saya tetap duduk saja nggak masalah. Silakan berdiri di depan sini Ibu, mungkin. Oke, saya undang ini Ketua Yayasan SD IT Ikhtiar Makassar, silakan Pak Prof. Ini Pak Prof, pelan-pelan Pak Prof, bentar dulu. Menghadap ke depan, boleh diulangi Bu. Menghadap ke depan ya, silakan. Ya, diterima bingkisannya. Ya, oke. Menghadap ke depan Pak Prof. Baik. Terima kasih banyak Pak Prof. Ini Ketua Yayasan dari Sekolah Islam Terpadu Ikhtiar Makassar. Terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Oke, dengan penyerahan dan pemberian cenderamata sekaligus juga menutup acara kita live streaming siaran perdana, siaran luar studio Titian Ilahi RRI Makassar yang diselenggarakan di
Sekolah Islam Terpadu Ikhtiar Makassar, tepatnya di Masjid Ikhtiar. Ini berada di Jalan Sunu Kompleks Unhas Baraya, hari Jumat 21 Januari 2022. Semoga apa yang kami hadirkan itu bermanfaat untuk Anda pemirsa RRI Net dan juga pendengar setia RRI Makassar. Sampai jumpa. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.